Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bikir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fasal dalam menahan tuduhan lisan itu kan, menahan lisan daripada ahli kiblat, yakni menuduh ahli kiblat sebagai dengan kafir. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa bagaimana orang menakwil ayat-ayat dan hadis-hadis tanpa ada alasan. Apakah bisa dikafirkan? Tidak, kalau yang berkaitan dengan furu' akidah ataupun dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan yang lain. Adapun yang berkaitan dengan usulul akidah, maka dia kafir. Seperti yang dilakukan oleh falasifah. Bahkan falasifah itulah yang dimaksudkan dengan zanadikah. Dalam hadis, umatku akan pecah 70 lebih. Semuanya akan masuk surga kecuali satu, zanadikah. Yang maksud menurut Imam Ghazali zanadikah adalah falasifah. Karena mereka zanadikah muqayyadah. I'lam anna syarha ma yukaffaru bihi wa ma la yukaffaru yastad'i tafsilan tawilan yaftakiru ila dhikri kullil maqalati wal madhahibi wa dhikri syubhati kulli wahidin wa dalilihi wa wajhi bu'dihi anil zahiri wa wajhi ta'wilihi. Ketahui olehmu bahwa sungguh menjelaskan sesuatu, menjelaskan pendapat-pendapat yang kafir dengannya pendapat dan pendapat-pendapat yang tidak kafir dengannya pendapat itu membutuhkan rincian yang panjang. Yaftakiru, yang rincian itu membutuhkan untuk menyebutkan semua pendapat-pendapat, semua mazhab-mazhab, dan menyebutkan syubhat tiap-tiap semuanya. Kulli wahid semuanya, karena itu kulli wahid seperti jami', karena sama-sama berfaedah kulli. Dan dalilnya semuanya, dan sisi jauhnya pendapat daripada zahir, dan sisi takwilnya pendapat. Sekarang kalau ada yang tanyakan, mana pendapat yang berefek ataupun mana pendapat yang kafir, mana pendapat yang tidak kafir, ini nggak bisa dibahas di sini. Karena itu membutuhkan rincian yang sangat panjang. Karena kita pertama sekali kata Ghazali, kalau ingin mengetahui itu, kita akan perlu menyebutkan pendapat, syubhat daripada pendapat itu, apa dalil pendapatnya, dan bagaimana jarak antara zahir, teks Al-Quran dan teks hadis dengan pendapat mereka, dan takwil mereka itu masuk dari golongan mana. Jadi butuh pembahasan dan rincian yang panjang. Wadzalika la tahwihil mujalladatun, dan sedemikian yakni harus menguraikan semuanya, tidak dicakupi akan semua ini oleh berjilid-jilid. Jadi kalau kita menulis kitab berjilid-jilid untuk membahas mana pendapat yang kafir, mana pendapat yang tidak kafir, mana takwilannya yang benar dan mana yang salah, dan dalil-dalilnya, ini beberapa jilid pun tidak cukup. Sebahagiannya disampaikan dalam kitab Al-Mawaqif, Syarah Al-Mawaqif, dan di dalam Syarah Al-Maqasid di bagian akhir itu disebutkan pendapat Mu'tazilah, pendapat Khawarij, pendapat Mujassimah, apa saja, apakah mereka kafir dengan pendapat itu, ada disampaikan sedikit dalam akhir Syarah Al-Mawaqif dan Syarah Al-Maqasid. Walaysa tattasi'u li syarhi dzalika awqati. Okeylah, tidak muat beberapa jilid. Kenapa nggak dijelaskan saja? Laisa, dan tidaklah menyebutkan itu semuanya. Itu yang muat untuk menjelaskan sedemikian oleh waktuku. Jadi saya tidak punya waktu untuk menjelaskan masalah-masalah ini. Faqna'il al'an biwasiyatin wa kanun. Maka karena saya tidak ada waktu untuk menerangkan ini, maka cukupkan olehmu sekarang dengan satu wasiat dan satu undang-undang. Jadi Imam Ghazali memberikan satu wasiat dan satu kanun. Dengan wasiat dan kanun ini kita bisa membedakan nanti mana pendapat yang kafir,
mana pendapat yang tidak kafir. Dalam kitab Iqtisad kita sudah pernah menjumpai metode Imam Ghazali. Imam Ghazali, kalau ada beberapa persoalan yang banyak, itu Imam Ghazali memberi manhaj, memberi metode. Dengan metode ini kita akan tahu contoh-contoh yang lain. Jadi dengan itu Imam Ghazali tidak perlu menghadirkan beragam contoh. Seperti ini. Cukup satu wasiat dan satu kanun, kamu akan bisa membedakan mana pendapat yang kafir dan mana yang tidak. Jadi untuk menelusuri pendapat-pendapat kelompok-kelompok dari Islam, silahkan kamu periksa. Tapi saya wasiat dan kanun. Amal wasiyah. Ini wasiat saran ya. Saran dari Imam Al-Ghazali. Amal wasiyatu fa'an takuffa lisanaka an ahlil kiblati ma amkanaka madamu qailina la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ghaira munaqidain laha. Adapun wasiat, maka bahwa engkau tahan lidahmu daripada ahli kiblat selama kamu mampu. Karena itu selama kamu mampu. Selama mereka itu mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang ungkapan ini tidak saling bertentangan, yang tidak bertentangan baginya ungkapan ini. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah dan dia sholat seperti sholat kita, tahan lidahmu untuk menuduh kafir selama kamu mampu. Dan selama juga mereka mengatakan la ilallah Muhammad Rasulullah yang tidak kontradiksi. Misalnya gini, saya beriman dengan Allah, saya beriman dengan Nabi. Tapi isi Al-Quran itu harus ditelusuri. Karena tidak semua isi Al-Quran itu benar. Ini kan nyeleneh. Ini bertentangan. Bagaimana dia beriman dengan Allah tapi tidak beriman dengan kitab Allah? Saya beriman dengan Nabi, tapi saya tidak percaya dengan beberapa ungkapan Nabi. Ini kontradiksi. Jadi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah selama tidak ada yang kontradiksi pendapatnya dengan ungkapan ataupun ucapan la ilallah wa Muhammadar Rasulullah. Pernah suatu ketika Muhammad Arkon itu tokoh liberal sekuler yang sangat terkemuka, walaupun menurut Syekh Ahmad Al-Buti tidak terlalu kuat. Asalnya kalau tidak salah dari Suriah. Beliau diundang ke salah satu kampus ternama di barat dan Habib Ali juga hadir, Syekh Ramadan Al-Buti juga hadir. Saat beliau menjadi narasumber, memaparkan dalam 3 bahasa, Inggris, Arab, dan entah kalau nggak salah bahasa Perancis. Beliau mengatakan, kita ini harus membuat rekonstruksi, membuat perubahan dalam agama ini. Salah satunya adalah kita harus mengkritik Al-Quran. Semua terkejut. Bahkan masyayikh-masyayikh yang kata Habib Ali di samping beliau itu kayak mau hajar. Kenapa? Karena dia sudah menistakan Al-Quran. Tapi Syekh Ramadan Al-Buti santai. Nggak panik. Santai. Masyayikh yang lain menjuk getro. Santai. Kemudian setelah Arkon itu selesai menyampaikan gagasannya, Syekh Ramadan Al-Buti tanya, apa maksudmu kita harus mengkritik Al-Quran? Harus mengubah beberapa diksi Al-Quran. Karena kalau kamu Islam, kamu lazim harus menerima Al-Quran. Tapi kalau kamu Islam, tapi kamu kritik Al-Quran, itu nggak masuk akal. Karena kalau makna Islam apa? Saya menerima ini adalah kalam Allah. Tapi kamu tidak terima. Kontradiksi. Mungkin yang kamu maksudkan dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Tidak semua tafsir yang harus kita. Iya, itu yang saya maksudkan, kata Arkon. Oh, saya maklumi, wajar. Kamu tadi menjelaskan ini dalam 3 bahasa, jadi wajar kamu capek. Jadi profesor-profesor di barat itu pertama kagum. Karena apa? Karena dia sangat berani melontarkan gagasan untuk mengkritik Al-Quran. Tapi setelah diskusi santai dengan Syekh Ramadan Al-Buti, jadi mereka mengubah pandangannya. Jadi dari yang, wah ini keren pemikirannya, menjadi Muhammad Arkon. Wal munaqadatu tajwizuhumul kadhiba ala Rasulillahi bi'udhrin aw ghairi udhrin. Fa inna takfira fihi khatrun wa sukuta la khatra fihi. Munaqadah, kontradiksi ungkapannya dengan pendapatnya, itu membolehkan mereka itu berdusta terhadap Rasul dengan ada alasan ataupun tanpa ada alasan.
Seperti falasifah mengatakan. Rasul mengakui bahwa itu tidak benar, tapi mereka menyampaikan kepada masyarakat untuk kebaikan masyarakat. Ada kemaslahatan Nabi berdusta. Ini walaupun mereka percaya terhadap Nabi, tapi kontradiksi dengan pendapatnya. Baik ada alasan ataupun tidak ada alasan. Kenapa saya wasiatkan untuk tahan lidahmu, untuk mengkafirkan ahli kiblat. Fa inna takfir, karena mengkafirkan pada persoalan itu, pada pendapat itu, khatir, berbahaya, genting, dan diam tidak ada bermasalah padanya diam. Andai kita diam saja tidak mengkafirkan, kan tidak ada masalah. Tapi kalau kita mengkafirkan yang orang itu tidak kafir rupanya, maka masalah bagi kita. Khatir. Ini wasiat ya, ini wasiat. Wa ammal kanun fahuwa an ta'lama anna nadariyati qismani. Qismun yata'allaku bi usulil aqaid wa qismun yata'allaku bil furu'. Ini penting. Adapun undang-undang, maka undang-undang itu bahwa engkau ketahui bahwa persoalan-persoalan yang diraih dengan akal, nadariyat ya, itu ada dua macam. Yang pertama yang berkaitan dengan usulul aqaid, yang kedua yang berkaitan dengan furu'. Jadi nadariyat ataupun akidah itu ada usul, ada furu'. Sebagaimana dalam fikih ada usul, ada fikih. Jadi tidak semua yang dibahas dalam akidah itu usulul aqaid. Paham? Tidak semua yang dibahas dalam buku akidah, kitab akidah itu usulul aqaid. Tapi sebahagiannya adalah usulul aqaid. Paham ya? Ini penting. Karena sebelum kita memulai saya mengajar iktisad, kan saya ke Malaysia, ketemu sama Syekh Said. Saya sebelum itu mengartikan dalam akidah tidak ada furu'. Dalam akidah tidak ada furu', semua usul. Dan saya menemukan pendapat yang sama disampaikan oleh Syekh Said Fudah dalam beberapa kitab akidah beliau. Kemudian beliau bilang, pendapat ini saya sudah rujuk. Kok rujuk sih? Kamu kalau mau mengikuti pendapat saya dulu ataupun saya sekarang? Ya yang sekarang, yang kuat lah sih. Kalau yang sekarang, dalam akidah itu ada usul, ada furu'. Dalam furu' itu ada qat'i, ada dhanni. Kalau usul mesti qat'i. Kalau furu' boleh dengan dhan. Karena pada dasarnya akidah tidak boleh dibangun dengan dalil dhanni. Fikih boleh dibangun dengan dalil dhanni. Sekarang kalau furu' akidah boleh dibangun dengan dhanni, berarti itu bukan akidah lagi namanya. Saya sampaikan, nah, itu pendapat saya dulu kata Syekh Said Fudah. Kalau pendapat saya sekarang, furu' akidah boleh dengan dhan. Paham? Oke. Wa usulul iman thalathatun al-imanu billah wa bi rasulihi wa bil yaumil akhiri wa ma adahu furu'un. Asal daripada keimanan itu 3. Ini hasar kalau menurut Imam Al-Ghazali. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul Allah, beriman dengan hari akhirat. Ini usul. Pada sebagian kitab menambahkan beriman dengan malaikat. Beriman dengan, menurut teks ini, andai orang tidak beriman dengan malaikat, enggak kafir. Enggak. Karena salah satu usulul iman, salah satu indal Ghazali. Imanul billah wa bi rasulihi wa bil yaumil akhir. Wa ma adahu. Perkara keimanan selain ini, itu semua furu'. Tuhan apakah bisa dilihat? Tuhan apakah ada sama dan basar? Itu bagian daripada akidah. Tapi saat dia berbeda dengan kesimpulan itu, tidakkah kafir? Itu efeknya nanti. Fa'lam annahu la takfira fil furu'i aslan, lakin fi ba'dihha takhti'atun kama fil fiqhiyati wa fi ba'dihha tabdi'un kal khata'il muta'alliqi bil imamati wa ahli sahabati. Maka ketahui olehmu bahwasanya tidak ada pengkafiran pada furu' sama sekali. Catat baik-baik. Tidak ada pengkafiran pada furu' sama sekali. Anda sekarang muncul satu santri menyampaikan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Dia cenderung dengan pendapat Mu'tazilah. Dia bid'ah. Tapi tidak boleh kita kafirkan.
Namun pada sebahagian furu' itu ada kesalahan. Seperti dalam fikih. Fikih itu emang salah dalam berijtihad tidak sampai kufur. Tapi emang ada sebahagian ijtihad dalam fikih itu salah. Dan pada sebahagian furu' itu tabdi, membid'ahkan. Seperti salah yang berkaitan dengan imamah dan ahwal sahabat. Nah, jadi furu' akidah ada yang salahnya hanya sekedar salah, ada saat yang dia salah, dia itu bid'ah. Seperti yang berkaitan dengan imamah, memimpin. Apakah mesti Sayyidina Ali sebagaimana yang dikatakan oleh Syiah? Kan kita Abu Bakar, Utsman, Ali. Kalau mereka yang berhak adalah Sayyidina Ali. Abu Bakar merebut kepemimpinan khalifah dari Sayyidina Ali. Nah, mereka salah ini, tabdi. Wa'lam, ini karena ada berkaitan dengan imamah wa ahli sahabah. Wa'lam annal khata'a fi asli imamati wa ta'yiniha wa syurutiha wa ma yata'allaqu biha la yujibu syai'un minha takfiran. Dan ketahui olehmu bahwa semua salah pada prinsip dasar imam pemimpin dan menentukan siapa imam, syarat-syarat imam dan sesuatu yang berkaitan dengan imam itu tidak mewajibkan suatu pun daripadanya yang tadi akan kekafiran. Salah dalam mengkonsepkan imam. Dan salah dalam menentukan siapa imam. Oh, bukan Abu Bakar, Sayyidina Ali misalnya. Oh, bukan Sayyidina Hasan, tapi Muawiyah misalnya. Dan syarat-syarat dari imam. Apakah mesti Quraisy ataupun bukan Quraisy. Dan yang berkaitan dengan imam. Salah dalam persoalan imamah itu tidak mengkafirkan. Dan pada dasarnya, imamah ini adalah pembahasan fikih. Tapi sebagian orang menjadikan pembahasan ini seperti pembahasan akidah. Maka para ulama terpaksa membahas imamah ini dalam akidah. Seperti membasuh dua sepatu. Itu persoalan fikih. Tapi Imam At-Tahawi memasukkan pembahasan kaful, membasuh masul kafain dalam kitab akidahnya. Karena ada sebagian orang mengingkari itu bukan bagian daripada syariat Nabi. Maka harus disampaikan. Para ulama sekarang menyampaikan, ulama-ulama mutakallim yang hidup di zaman sekarang. Salah satu untuk memperbaharui, mengupgrade ilmu kalam adalah memasukkan pembahasan-pembahasan tentang hurriyah, kebebasan. Itu sebenarnya tidak berkaitan dengan akidah, tapi sekarang sudah bersentuhan dengan akidah. Masalah hijab itu adalah masalah akidah, poligami bahkan itu masalah fikih. Tapi orang sudah menganggap dalam Islam tidak ada poligami. Dalam Islam tidak ada hijab. Ini sudah berkaitan dengan akidah. Karena dia menafikan apa yang disampaikan oleh syariat. Mushkilatus syar, kenapa ada keburukan di muka bumi ini? Kan itu salah satu dalil orang ateis. Kalau Tuhan ada, kenapa ada keburukan? Ini perlu di-upgrade ilmu kalam dengan membahas pembahasan-pembahasan ini. Dan salah satu yang sudah melakukannya adalah Syekh Rahmat Al-Buti dan Syekh Said Fuda. Tamam? Faqad angkara Ibnu Kaisan asla wujubil imamah. Maka sungguh diingkar oleh Ibnu Kaisan dasar wajibnya imamah. Jadi menurut Ibnu Kaisan tidak perlu pemimpin. Jadi masing-masing orang hidup seperti biasa, muamalah seperti biasa, tidak perlu ada pemimpin. Ini Ibnu Kaisan, Mu'tazilah kalau tidak salah. Wala yalzamu takfiru, dan tidak lazim mengkafirkannya Ibnu Kaisan. Ini salah. Dia dasar imamah yang dia ingkari. Tapi wala yalzam takfiruhu. Wala yultafatu ila qaumin yu'addimuna amral imamah wa yaj'aluna al-iman bil imam maqrunan bil imani billah wa bi rasulih. Dan jangan engkau menoleh, jangan menoleh, wala yultafat, jangan menoleh kepada satu kelompok yang membesarkan persoalan imamah. Ini Syiah nih, ini Syiah. Dan mereka menjadikan iman dengan imam, dengan pemimpin itu menyertai dengan iman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Jadi kamu jangan berpemun bahasa haji. Jangan hiraukan orang-orang
yang mengatakan, yang menjadikan persoalan imamah itu sebagai iman dasar dalam akidah. Karena yang membedakan kita dengan Syiah pada dasarnya hanya pada persoalan imamah. Hanya sedikit sendi keimanan yang berbeda antara kita dengan Syiah. Di kemudian hari, saat Mu'tazilah itu sudah punah dalam arti sebagai gagasan yang disampaikan oleh kebersamaan. Komunitas Mu'tazilah itu saat dibubarkan, terbubarkan, itu pendapat-pendapat Mu'tazilah menyusup ke Syiah. Jadi kalau ada yang tanya, di mana Mu'tazilah sekarang? Dalam Syiah ada. Syiah Zaidiyah antara lain. Paham? Nah, itu pada dasarnya antara dengan Syiah hanya masalah imamah. Oke. Wala ila khusumihimul mukaffirina lahum bimujarradi madhabihim fil imamah. Dan jangan menoleh juga ini kepada musuh mereka itu Syiah, yang mereka itu mengkafirkan bagi orang Syiah dengan semata-mata pendapat mereka itu pada imamah. Jadi orang Syiah mengatakan beriman dengan imam itu seperti iman dengan Allah dan iman dengan Rasul. Beriman dengan Allah, Rasul dan para imam. Maka ada Syiah Isna Asyar. Dan ini apa? Ekstrim. Ini satu pendapat yang ekstrim, yang berlebihan. Ada pendapat yang berlebihan lain. Mengkafirkan Syiah karena mereka sudah membesarkan persoalan imamah. Itu jangan toleh juga. Itu mereka keliru juga. Fakullu dzalika israf. Maka semua itu berlebihan. Dari pihak Syiah berlebihan, musuh Syiah berlebihan. Id laisa fi ahadil qaulaini takdzibur rasuli aslan. Karena tidak ada pada salah satu dua pendapat itu mendustakan Rasul sama sekali. Kan tidak ada yang mendustakan Rasul di situ. Wa mahma wujida takdzibu wajib takfiru wa in kana fil furu'. Dan jika didapatkan takdzib mendustakan Rasul, niscaya wajib mengkafirkan. Wajiblah takfir sekalipun persoalan itu pada furu', sekalipun adalah takfir pada furu'. Emang pada dasarnya takdzib fil usul, takwil pada usul itu kafir. Paham? Takdzib pada furu', ini takdzib bukan takwil, takdzib. Kalau pada usul, takwil yang tidak boleh, yang tidak ada kemungkinan untuk takwil, tapi mereka masih menakwil pada usulul aqaidah itu kafir. Adapun pada furu' itu, kalau ada takdzib, maka dia kafir. Dengan syarat furu' itu adalah daruri kita tahu dari Nabi. Seperti Nabi mengatakan, yang di Mekah itu adalah Ka'bah menjadi kiblat kita. Itu bukan Ka'bah yang diperintahkan oleh Nabi. Itu bukan Ka'bah. Itu kan mendustakan Nabi. Itu kan persoalan furu'. Tapi kafir. Jadi kapan saja ada takdzib maka otomatis kafir walaupun pada persoalan furu'. Ingat, furu' bukan mutlak furu'. Rincian-rincian dalam kitab Tufah dia mengingkari apakah kafir. Banyak kok pendapat-pendapat yang tidak saling terima. Nah, furu' ini dasar furu' ya. Falau qala qail, ini mentafri apa contoh pengingkaran pada furu'. Falau qala qail, maka kalau ada yang berkata al-baitul ladzi bi Makkah laisa huwal qa'bata allati amara Allah Ta'ala bihajjiha. Rumah bait yang ada di Mekah itu bukanlah Ka'bah yang Allah perintahkan dengan haji kepada Ka'bah tersebut. Fahadha kufrun, ini adalah kafir. Id thabata tawaturan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu. Karena telah ditetapkan berdasarkan mutawatir. Karena mutawatir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh berbedanya pendapat. Ada orang yang mengatakan Ka'bah yang di Mekah itu bukanlah Ka'bah yang Allah perintahkan untuk kita tawaf. Ini kafir. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan itulah Ka'bah. Sama dengan saat dia mengatakan itu, dia telah mendustakan Nabi. Tidak percaya kepada Nabi. Ingat, berarti kan furu' yang dia ingkari harus sebutnya dengan mutawatir. Walaupun nggak disebutkan di atas, tapi bisa kita pahami dari ini.
Walau ankara syahadata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lidzalikal bait annahu al-Ka'bah la yanfa'hu inkaruhu bal yu'lamu qat'an annahu mu'anidun fi inkarihi illa ay yakuna qariba ahdin bil Islam wa lam yatawattar 'indahu dzalika. Dan kalau mengingkari orang itu kesaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sedemikian rumah, apa kesaksian Nabi? Bahwa sungguh rumah itu adalah Ka'bah. La yanfa'hu, tidak manfaat akan orang itu oleh pengingkaran orangnya itu. Jadi begini, itu bukan Ka'bah yang kalian katakan itu Ka'bah, itu bukan Ka'bah. Nabi udah menyampaikan itu Ka'bah. Oh, Nabi salah pilih. Nabi salah pilih. Jadi seolah-olah begini, kalau dia mengingkari itu adalah Ka'bah yang diperintahkan untuk tawaf, sama dengan dia telah mendustakan, tidak percaya dengan yang disampaikan oleh Nabi. Ini katanya apa? Ini yang disampaikan oleh Nabi juga tidak valid. Tidak benar. Nabi salah bahwa telah menyampaikan itu adalah Ka'bah. Ini juga tidak bermanfaat. Ingkar dia itu tidak bisa dihilangkan dengan sebab mendustakan syahadah. Ataupun begini. Makna wa angkara syahadah, Nabi tidak ada menyampaikan itu. Nah, bal yu'lamu, bahkan diyakini pasti bahwa sungguh orang itu keras otak dalam pengingkarannya. Akan tetapi, nah berarti kan kafir nih. Bagaimana dengan orang yang baru masuk Islam, dia tidak tahu itu Ka'bah. Ka'bah yang diperintahkan. Ataupun belum sampai berita yang mutawatir baginya. Akan tetapi bahwa adalah orang itu baru dekat masa dengan Islam, ini baru masuk Islam, dan full ini plus, dia baru masuk Islam dan tidak mutawatir di sisinya oleh sedemikian informasi. Oke, boleh dibaca di catatan kaki. Ini ada poin penting. Kenapa dia kafir? Karena dia telah mengingkari perkara yang mutawatir, salah satu prinsip daripada prinsip agama yang diketahui dengan darurah. Jadi begini, tidak semua perkara yang mutawatir yang diingkari berefek kepada kafir. Misalnya Nabi, salah satu perang Nabi yang dia ingkari. Misalnya dia mengatakan tidak ada perang Badar. Itu salah. Karena faktanya, datanya mengatakan ada perang Badar. Apakah kafir? Enggak. Tapi kan mutawatir. Tidak semua mutawatir yang diingkari kafir. Tapi prinsip agama, furu' yang menjadi prinsip agama, sholat, haji, zakat, puasa, yang itu diketahui secara daruri. Maksud secara daruri, baik orang awam, orang khawas itu sama-sama mengetahui seperti sholat. Dan kita mengetahuinya dengan mengingkari ini kafir. Yang pertama apa? Dia mengingkari dasar agama, dasar furu' yang itu diketahui secara daruri dan kita mengetahuinya secara mutawatir. Mengingkari ini adalah kafir. Kalau tidak, misalnya dia mengingkari salah satu furu' cabaran-cabaran persoalan dalam fikih, ijtihad misalnya. Persoalan ijtihad yang dia ingkari enggak menjadi problem. Kan ada dalam fikih, sholat itu wajib, itu dianggap fikih enggak? Sholat wajib, zakat wajib, itu fikih enggak? Enggak. Yang daruri tidak dimasukkan, enggak dalam usul. Karena itu sudah daruri. Ya, mengingkari persoalan-persoalan fikih yang daruri ini, itu kafir. Bukan persoalan fikih yang ijtihad. Karena para ulama saling mengingkari kan. Saya tidak percaya dengan pendapat Imam Malik. Sebenarnya saya mengingkari kan fikih yang ada Imam Malik, apakah kafir? Paham ya? Nah. Wa kadzalika man nasaba Aisyah radhiyallahu anha ila al-fahishati wa qad nazala al-Qur'an bi bara'atiha fahuwa kafirun. Begitu juga orang-orang yang menuduh Sayyidina Aisyah, yang menisbah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kepada perbuatan yang keji. Tahu kan? Waqad, padahal sungguh Al-Quran telah turun dengan membebaskan, membersihkannya Sayyidina Aisyah.
fahuwa, maka orang itu kafir. Kenapa kafir? Li'anna hadza, karena bahwa sungguh ini, yakni menisbahkan Sayyidina Aisyah telah melakukan perbuatan keji. Dan yang model-model begini, wa amsalahu, yang model-model begini, itu tidak mungkinlah kecuali dengan cara mendustakan dan mengingkari mutawatir. Sama dengan kan dia sudah mengingkari Al-Qur'an. Dan sudah mendustakan Nabi. Kan ada hadis juga. Dan mutawatir diingkari mutawatir oleh orang yang ingkar dengan lisannya, dan tidak mungkin akan orang itu oleh bahwa tidak mengetahui akannya mutawatir dengan hatinya. Jadi mutawatir memang iya kita bisa, saya tidak terima informasi ini secara lisan, tapi secara hati kita tidak bisa mengingkarinya karena emang berfaedah pada baru ini. Inilah salah satu pada persoalan Sayyidina Aisyah. Saya pernah, yang kemarin saya ceritakan, Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani diutus oleh Adud Daulah karena diminta oleh Kekaisaran Romawi untuk meminta salah satu tokoh muslim untuk berdialog lah. Kan salah satunya kan dibuat pintu kecil biar dia masuknya untuk ruku. Jadi karena begitu Abi Bakar Al-Bakilani masuk tanya, ini kan ada pendeta-pendeta nih, apa kabar istri kalian, apa kabar anak kalian? Raja marah, kan orang ini tidak boleh nikah, tidak ada punya. Kemudian Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani menyampaikan, kalau mereka tidak boleh punya anak dan tidak boleh punya istri, kenapa kalian mengatakan Tuhan punya anak? Kemudian karena marah, ini coba serang balik. Saya dengar-dengar Sayyidina Aisyah itu melakukan perbuatan yang keji. Ini gimana sih? Tujuannya apa? Untuk merendahkan Ummul Mukminin. Qadhi Abi Bakar tahu ini. Ini emang mau nyerang Islam. Jadi gini, ada dua persoalan nih. Ada dua wanita nih ceritanya, yang sama-sama ada tuduhan. Sayyidina Aisyah, dia tidak punya anak, tapi dia menikah. Sayyidah Maryam tidak menikah tapi punya anak. Lebih parah yang mana? Ya kan? Sayyidah Aisyah menikah dengan Nabi, cuma Allah tidak merezekikan anak. Sayyidah Maryam tidak menikah, tapi punya anak. Sayyidah Aisyah, Nabi kok bisa nih? Paham kan? Ya ini untuk skatmat aja, tajam ya, cepat. Maka dijuluki dengan Saifus Sunnah, pedangnya Sunnah. Oke. Naam, law angkara ma sabata bi akhbaril ahad fala yalzamuhu bihi al-kufru. Naam, kalau diingkar seseorang itu sesuatu yang ditetapkan dengan hadis ahad, maka tidak lazim akan orang itu dengan sebab pengingkaran oleh kafir. Jadi andai misalnya ada orang yang mengingkari sesuatu yang suatu tersebut ditetapkan dengan hadis ahad. Hadis ahad yufidubban, yang disampaikan yang riwayatnya cuma 2-3 orang ataupun lebih. Ini tidak bisa orang itu kafir dengan sebab mengingkari hadis ahad. Saya ada mengutip satu bahkan misalnya gini, ada kan hadis man qala li akhihi muslim ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa saja yang menuduh orang itu kafir, maka kafir akan kembali kepadanya. Ini hadis ahad. Karena ada sebahagian a'immah, Abu Ishaq al-Isfiraini, tokoh besar dalam Ahlussunnah wal Jamaah, saya mengkafirkan orang yang mengkafirkan saya. Orang yang tidak mengkafirkan saya tidak mengkafirkan. Karena berpijak dengan hadis ini. Misalnya ada orang, saya mengingkari hadis ini. Apakah dia kafir? Enggak. Karena hadis ini hadis ahad. Bahkan ijma'. Kata Syekh Syarif Al-Jurjani dalam Syarah Al-Mawaqif. Andai kita menduga, ada seorang muslim menduga, dia itu tidak Islam lagi. Apakah kita kafir? Enggak juga. Paham? Nanti akan dibantah oleh Imam Al-Ghazali. Mengkafirkan orang yang seorang muslim yang mengkafirkan muslim yang lain, maka kafir kembali kepadanya.
Ini dijadikan hujjah oleh salah satu, sebutkan saja Kiai Idrus Ramli. Itu pernah. Bagaimana orang Wahabi? Apakah kafir? Kita tidak mengkafirkan mereka. Tapi karena mereka mengkafirkan kita, orang yang mengkafirkan kita, kemudian beliau menyampaikan hadis itu. Siapa saja yang menuduh kafir kepada orang lain, maka kafir kembali kepadanya. Padahal bukan begitu penjelasannya. Paham ya? Karena Oke, cukup. Itu aja. Walau angkara ma sabata bil ijma' fahadha fihi nadhar. Bi anna ma'rifata kaunil ijma'i hujjatan qati'atan fihi ghumudun ya'rifuhu al-muhassiluna li'ilmi al-usul fiqih. Wa ankara an-nizamu kaunal ijma'i hujjatan qati'atan fasara al-ijma'u hujjatan mukhtalifatan fiha. Jadi kan, kalau mengingkari yang mutawatir dia kafir. Kalau yang bersentuhan dengan furu asal daripada akidah, asal dari akidah dan asal agama, prinsip dasar agama. Kalau dia mengingkari hadis ahad, tidak kafir. Bagaimana kalau dia mengingkari ijma'? Nah, walau angkara, kalau dia mengingkari sesuatu yang ditetapkan dengan ijma', ini sudah ijma', misalnya dia ingkar, saya nggak percaya dengan ijma'. Maka ini, pada pengingkaran ini juga ada nadar dulu. Nadar, perlu diperhatikan. Karena bahwa sungguh mengetahui keadaan ijma' itu menjadi hujjah yang qati padanya ijma', itu dalam, itu agak sulit. Yang diketahuikan akan sulit ini oleh orang-orang yang menghasilkan bagi ilmu usul fikih. Kenapa? Karena gini, pada dasarnya kan Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Berarti kalau dia mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis, kalau Al-Quran dia jelas. Kalau mengingkari hadis, hadis mutawatir. Kalau hadis ahad enggak. Dan mutawatirnya pada persoalan apa? Usulul aqaid, usulul din, ini ada dasar-dasar prinsip agama. Kalau dia mengingkari ijma', ijma' memutuskan A misalnya, dia mengingkari ijma' itu. Apakah dia kafir? Fihi nadhar. Kenapa? Karena ijma' itu menjadi hujjah, itu ada problem juga yang orang-orang pelajar usul fikih tahu. Karena Imam Ghazali pernah menyampaikan dalam kitab Fadhaihul Batinah di bagian ujung, itu sangat penting. Boleh nggak sepakat orang itu dalam kesalahan? Apakah kebenaran itu identik dengan banyak? Misalnya kita ini berapa? 2, 4, 6. Misalnya kita 20. 19 berpendapat A, saya berpendapat beda, B. Siapa yang benar? Apakah benar pada yang banyak? Tidak mesti. Tidak mesti. Buktinya Abu Bakar saat mengatakan wajib kita memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Itu para sahabat mengingkari beliau. Padahal kebenaran pada Abu Bakar. Jadi kebenaran itu tidak ada fil jamaah. Kan dalil ijma' ini bahaya nih sebenarnya. Dalil ijma' la tajtami ummati ala dhalalah. Pertama ini hadis ahad dulu. Umatku tidak mungkin sepakat dalam, mungkin saja. Misalnya ada satu orang menyampaikan informasi yang salah sehingga semua ulama sepakat dia itu salah, padahal salah informasi. Misalnya, boleh saja kan? Maka kata Ghazali, kalau bukan karena ada hadis yang berkaitan bahwa umat Nabi tidak mungkin sepakat dalam kesalahan, maka sulit kita menetapkan ijma' itu dalil, hujjah. Kalau bukan karena ada bantuan hadis, maka tidak ada lazim saat kesepakatan, sepakat, itu sudah tentu benar. Paham? Tapi Imam Ghazali sering menyampaikan al-khurud anil ma'luf syadi, keluar dari kebiasaan, keluar dari yang sudah populer, keluar dari kebiasaan itu sulit. Wa ankara an-nidhamu kaunal ijma' hujjatan qati'atan, dan diingkar oleh an-nidham keadaan ijma' itu menjadi hujjah yang qat'i. An-nidham, tokoh besar dalam Mu'tazilah, beliau mengingkari ijma' itu tidak hujjah. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi saya sudah menyampaikan. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan apa? Pengingkarannya an-nidham terhadap ijma' itu enggak lemah. Itu tidak lemah. Silahkan baca kitab Al-Mahsul fi Usul Fikih. Kitab yang kita baca semuanya itu dasarnya adalah Al-Mahsul.
Yang al-mahsud itu dikumpulkan yang katanya dari kitab Mustasfa, Al-Burhan, Al-Mu'tamad, dan Al-Umad. Silahkan baca, periksa. Apakah ijma'? Karena nanti ijma' itu ada dua. Sholat itu jelas ya, dalilnya Al-Quran. Kemudian ijma' para sahabat. Kenapa perlu ijma' padahal sudah jelas dalam Al-Quran? Ijma' itu menjadi benteng. Husun. Menjadi benteng. Yang mana kalau sudah ijma' tidak perlu tanya apa dalil lagi. Jadi ijma' itu menutup pintu untuk ada perdebatan setelahnya. Nah, mengingkari persoalan yang dasarnya qat'i, kemudian di ijma', mengingkari ijma' ini kafir. Tapi ada persoalan yang tadi sepakat semuanya. Mengingkari ini tidak. Apalagi sekarang sebagian dalam kitab ijma' fuqaha itu 4 mazhab, sepakat 4 mazhab. Bukan ijma'. Kenapa? Sulit sekali kita tahu itu ijma'. Bahkan Imam Ahmad mengatakan sangat sulit ada ijma' setelah era para tabi'in, entah para sahabat. Karena kan para mujtahid itu tersebar. Bagaimana kita tahu bahwa mereka itu sepakat dengan pendapat ini? Bisa saja ada salah satu orang yang tidak tahu. Andai dia tahu, dia sungguh tidak sepakat. Boleh antum baca kitab Hujjatul Ijma' karya Syekh Ali Jum'ah. Bagus. 30 ataupun 40 halaman. Dan telah diingkar oleh An-Nidham keadaan ijma' hujjah yang qat'i. Maka adalah ijma' itu hujjah yang mukhtalaf fih. Yang diperselisihkan padanya hujjah. Jadi An-Nidham mengingkari ijma'. Akhirnya ijma' yang menjadi hujjah juga diperselisihkan. Fahadha hukmul furu'. Ini adalah hukum furu'. Ingat ya, ini hukum furu'. Ini dicatat baik-baik, diingat baik-baik. Wa amma usulus salasah. Fakullu man lam yahtamilit ta'wila fi nafsihi. Wa tawara nakluhu. Wa la yutasawwaru ayyakuma burhanun ala khilafihi. Fa mukhalafatuhu takdibun mahdun. Usul misalnya yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan berkaitan dengan hari akhirat. Ini bagaimana? Maka semua perkara, semua pendapat, semua dasar akidah ya, semua usul-usul akidah ataupun semua perkara saja. Semua perkara yang tidak ada ihtimal takwil pada dirinya. Nasi, bukan zahir ya, nasi. Kalau nas tidak ada ihtimal takwil. Kalau zahir ada ihtimal makna yang lain walaupun marju. Semua perkara yang tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan takwil pada dirinya. Dan mutawatir nukilan nas tersebut. Jadi ini nas ya. Nas yang berkaitan dengan usul. Yang berkaitan dengan Allah, Rasul, dan hari akhirat. Semua perkara-perkara yang tidak ada kemungkinan takwil pada dirinya. Dan telah mutawatir nukil ataupun mengutip nas tersebut. Wala yutasawwar, dan tidak mungkin bahwa berada ataupun berdiri satu dalil burhani. Ingat, dalil burhani bukan dalil dhanni, bukan khitabi ataupun jadali. Ala khilafihi, terhadap berbedanya nas. Maka berbedanya nas itu mendustai semata-mata. Ini kait yang harus diingat. Yang berkaitan dengan Allah. Misalnya ada ayat Allah mengetahui semuanya. Allah mengetahui semua yang terjadi di alam semesta ini. Ayat ini tidak menerima takwil. Maksudnya apa? Dia jelas maksudnya. Dan mutawatir nukilannya. Ayat seperti Al-Quran kan mutawatir. Ataupun hadis mutawatir. Dan tidak mungkin ada dalil burhan yang berbeda dengan ini. Kata lain, tidak ada dalil burhan yang mengatakan ini bukan begini. Tidak ada dalil yang memustahilkan ini. Jika kita memaksudkan. Allah mengetahui semuanya. Apakah ada dalil yang mengatakan ini mustahil? Enggak ada. Pertama, dia itu tidak menerima takwil. Mutawatir. Dan tidak ada dalil bahwa dia itu adalah mustahil. Maka mukhalafah dengan ini, tidak percaya terhadap ini, takdzibun mahad. Maka dia kah? Wa mithaluhu ma dzakarnahu min hasyril ajsadi
wa ihatati ilmi Allah Ta'ala bi tafasilil umuri. Contohnya apa sih? Contohnya adalah suatu yang telah saya sebutkan suatu. Contoh-contohnya adalah contoh-contoh yang telah saya sebutkan contoh daripada membangkitkan tubuh dan cangkupan ilmu Allah Ta'ala dengan rincian semua perkara. Ini termasuk perkara yang usul. Hasyril ajsad berkaitan dengan yaumil akhir. Ihatah ilmillah berkaitan dengan Allah. Sekarang tadi apa? Tidak ada kemungkinan ta'wil. Sekarang bagaimana ada kemungkinan ta'wil? Wa ma yatatarraku ilahi ihtimalu ta'wilin. Walau bil majazil ba'idi fananzuru fihi ilal burhani fa in kana qati'an wajabal qawlu bihi lakin in kana fi idharihi ma'al awami dararun li kusuri famhim fa idharuhu bid'atun. Dan sesuatu nas-nas, teks-teks yang ada celah kepadanya stek oleh kemungkinan takwil walaupun dengan majaz yang jauh. Maka kita perhatikan pada sesuatu tersebut kepada dalil burhan. Fa in kana, maka jika ada dianya burhan itu qati, wajiblah berpendapat dengannya. Namun jika ada dianya jika ada dalam menampakkannya takwil beserta orang awam, itu kemudaratan. Khabar kana itu isim kana itu ada kemudaratan karena terbatasnya pemahaman mereka itu, maka menampilkannya takwil adalah bid'ah. Jadi begini. Ada satu ayat ataupun hadis ada kemungkinan takwil. Walaupun majaz, ya wujud syabahi ya. Kita lihat dulu. Kenapa harus ditakwil? Karena ada dalil burhan. Karena ada dalil burhan yang tidak boleh kita artikan dengan ini. Ini wajib kita berpendapat dengan takwil ini. Wajib kita berpendapat dengan yadullahi fawqa aydihim, tangan. Ini nggak mungkin tangan ini. Maka secara teks bukan itu maksudnya, tapi makna ayat lah kudrah. Ini wajib kita berpendapat dengan itu. Nah, berarti kalau wajib berarti kita harus berarti benar pandangan sikap khalaf yang memilih takwil dalam ayat-ayat mutasyabihat. Oh enggak. Ingkana, kalau kita mempopulerkan, menampilkan takwilan ini bisa menimbulkan mudarat bagi orang awam karena tidak terbatas pikiran mereka itu. Maka menampakkan pendapat ini adalah bid'ah. Maka orang yang tidak saat disebutkan yadullah, makna yadullah ya kita tidak tahu makna ya kaifiyah. Sudah cukup. Maka kita tidak perlu mentakwilkan. Karena kalau kita mentakwilkan, kenapa harus dipilih dengan kudrah? Apakah itu sudah dianggap berdusta terhadap nama Allah? Atas nama Allah? Apakah Allah benar memaksudkan dengan kudrah pada ayat? Akhirnya kita menimbulkan kemudaratan bagi orang awam. Maka menampakkan penakwilan ini tidak. Wa in lam yakunil burhanu qat'iyan lakin yufidu dhannan ghaliban wa kana ma'a dhalika la ya'dumu dararuhu fid din kana fil mu'tazilati ar-ru'yata 'anil bari subhanahu fa hadhihi bid'atun wa laysa bikufrin. Maka jika tidak ada dalil burhan itu qat'i. Tapi memberi faedah dalil burhan, dalil itu akan dhan yang kuat. Wa kana ma'a dhalika, dan adalah beserta semikian, ini bukan dalil qat'i tapi dalil dhanni, tidak besar kemudaratannya takwil dalam agama seperti menafikan Mu'tazilah akan melihat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bid'ah, bukanlah kafir. Jadi Mu'tazilah mengatakan makna melihat Allah itu mengetahui Allah. Apa dalilnya? Mereka ada dalil, tapi dalil mereka itu bukan burhani yang qat'i, tapi dalil dan ghalib. Dan kuat mereka lah. Oke? Dan takwil mereka itu, ru'yah itu dengan makna ilmu. Apakah ada mudarat yang besar dalam agama? Tidak. Maka pendapat ini adalah bid'ah dan tidakkah kafir. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marju wal ma'ab. Allah.